isu terbaru. Ada yang mengatakan bahwa lewat simbol Dirgahayu 75 itu adalah kristenisasi. Saksikan video saya. Saya akan tanggapi dan saya akan ulas isu ini. Halo teman-teman Sobat Paku, apa kabar? Bersyukur untuk sekali lagi kesempatan boleh membuat video dan ketemu dengan teman-teman. Teman-teman, saya ingin mengucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, Merdeka. Rupanya di tengah situasi yang meriah, memperingati ulang tahun atau kemerdekaan Indonesia yang ke-75, dinodai oleh berita-berita yang mengatakan bahwa simbol yang ada itu adalah bentuk kristenisasi yang sedang dilakukan, tentunya kalau kata kristenisasi dilakukan oleh umat Kristen. Bagaimana tanggapan saya? Saya akan membahasnya di dalam video ini. Teman-teman, saya ajak kita menelusuri bersama-sama apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kalau kita lihat teman-teman di dalam berita ini, dianggap simbol kristenisasi ormas Islam di kampung halaman Jokowi protes keras logo HUT ke-75 RI karena berbentuk simbol salib. Tapi bisa lihat di sini ya, ini loh simbolnya, kelihatan seperti tanda salib di sana ya. Nah teman-teman, kalau membaca artikel ini teman-teman akan menemukan bagaimana mereka tidak terima karena simbol itu adalah menyerupai simbol salib, sehingga harus ditolak. Bukan hanya itu, dari umat Karanganyar nilai bahwa spanduk HUT RI itu juga adalah bentuk dari kristenisasi karena bentuknya mirip dengan salib. Teman-teman, ini beritanya ya, tanggal 10 bulan Agustus. Jadi kurang lebih 4 hari yang lalu saya membuat video ini tanggal 14 Agustus. Dan bahkan teman-teman, Ernest Prakarsa ini sudah membuat sebuah video satir bagaimana dia tidak bisa melihat tentang simbol salib itu. Saya kira apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman saya yang muslim agaknya sedikit terlalu berlebihan. Kalau dikatakan bahwa kristenisasi berarti seharusnya yang buat simbol ini, yang menyetujui simbol ini, yang mengumandangkan simbol ini harusnya adalah orang Kristen. Tapi kalau teman-teman lihat di dalam artikel ini, maka teman-teman akan menemukan bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Sekretaris Negara nomor B457 tentang partisipasi menyemarakan peringatan HUT ke-75 kemerdekaan RI tahun 2020, para pemimpin lembaga negara diimbau untuk turut serta menyemarakan peringatan HUT ke-75 kemerdekaan RI tahun 2020 dengan melaksanakan hal-hal berikut ini. Memasang umbul-umbul dekorasi atau hiasan lainnya serentak sejak tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus. Dengan merujuk pada pedoman logo dan desain turunan HUT ke-75 kemerdekaan RI. Nomor 2 sudah pasti ya, memasang bendera merah putih. Nomor 3, memanfaatkan secara maksimal logo dan desain turunan HUT ke-75 kemerdekaan RI ke dalam berbagai media, website, media sosial instansi, stiker kendaraan dinas, kendaraan jemputan, souvenir, dan merchandise. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini logo yang sudah disepakati oleh pemimpin negara. Kalau dikatakan kristenisasi, ya lucu lah, masa sekretaris negara dibilang itu adalah beragama Kristen dan kristenisasi. Please dah teman-teman saya yang muslim, jangan terlalu lebay. Jangan melihat sedikit simbol lalu diartikan itu sebagai kristenisasi dan harus menolak yang menggunakan simbol salib. Saya merasa bahwa Islam mungkin tidak seperti itu kali. Masa sih hanya karena simbol yang dipakai itu misalnya tanda plus, misalnya seperti salib, langsung harus ditolak mentah-mentah.
Coba sekarang kita lihat sama-sama apa sih arti simbol yang dipakai itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Di dalam bagian ini sudah kita bisa lihat sama-sama. Kalau yang bulat ini artinya fokus. Yang begini siku artinya kemajuan. Yang seperti ini, lingkaran 3/4, itu global. Ini merata, kokoh, berkembang, maritim, gotong royong, efisien, progres. Semuanya ini punya simbol, punya makna. Kok langsung sih mengartikannya semudah itu? Teman-teman saya yang muslim, saya ajak kita untuk punya satu pemikiran yang lebih kontemporer. Teman-teman mungkin yang muslim melihat simbol salib itu cuma begini saja. Padahal zaman Roma pada waktu itu simbol salib itu bermacam-macam. Ada yang seperti tiang aja, berarti diikatnya tangan terbalik ya. Ada yang seperti huruf T, ada yang seperti salib yang lebih terkenal, ada yang seperti huruf Y. Sekarang pertanyaannya, kalau teman-teman menolak simbol salib yang seperti ini, simbol salib yang T diterima nggak? Simbol salib yang 1 diterima nggak? Simbol salib yang seperti huruf Y begini diterima nggak? Kalau teman-teman konsisten, maka teman-teman harus menolak semuanya, berarti tolong dihapuskan huruf I dalam Islam. Tolong dihapuskan huruf T dalam mengucapkan kata tahu. Tolong dihapuskan huruf Y ketika teman-teman mengucapkan yang. Bahkan kalau sampai huruf I ditolak, waduh, gak bisa lagi sebut Isa Al-Masih. Yang ada adalah L pun juga ditolak karena seperti I. Teman-teman ucapkan sendiri. Teman-teman, saya rindu kita jangan sampai menggoreng lah isu agama. Sebelum mengucapkan bahwa ini adalah kristenisasi, mari periksa dulu. Kalau teman-teman sampai menolak itu, tolak saja sekalian tanda plus. Karena kayak salib, jangan dipakai. Nah teman-teman, kita belajar sama-sama bahwa simbol itu punya makna. Tidak sembarangan. Dan tidak selalu yang menyerupai salib itu artinya kristenisasi. Tidak selalu. Dan itu bukan eksklusif kok. Zaman itu salib itu berbicara penghukuman. Penghukuman yang dilakukan oleh bangsa Roma. Kalau teman-teman mengartikan itu adalah bentuk kristenisasi, jangan diperbesar. Tapi saya kira teman-teman saya muslim yang saya kenal, beberapa di antaranya tidak punya pandangan sesempit itu. Saya yakin kok. Nah, saya buat video ini supaya setiap teman-teman yang muslim mendengar isu ini, jangan menjadi marah, tetapi kita hadapi dengan santai saja. Oke, sampai di sini saja video saya. Semoga ini boleh memberikan satu pencerahan dan wawasan bagi setiap kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.